الحمد الحسن والثناء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh pujian sanjungan mari terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, di majelis yang mulia ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk aktivitas amalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena biasanya dikabari kalau niku. Niki kesupen sing ngabari. Kalau kinten saya kira ada yang punya hajat, oh ini nggak ada kajian malam hari ini. Jadi nyuwun ngapunten. Nah, para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita terkait dengan adab-adab yang diajarkan dalam ajaran Islam, dan kita masuk pada adab al-majlis, adab dalam bermajlis, berkumpul, ya, termasuk dalam kaitannya dengan bermajlis, ya, pengajian. Nah, di sana ada adab-adab yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian juga tentunya disebutkan dalam Al-Quranul Karim di antara adab-adab tersebut. Ya, supaya apa? Supaya dalam kita berkumpul, ya, kita kumpul-kumpul meskipun bukan pengajian juga, kita di sana mendapatkan keberkahan, mendapatkan, ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan kumpul kita dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, ya, kita biasa kumpul dengan orang lain. Nah, mulai ibu-ibu, bang, ya. Maka bagaimana sering kumpul? Maka di sana ada adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Di antara yang pertama adalah ilqaus salam qabla al-julus, yaitu mengucapkan salam sebelum duduk. Ya, datang, begitu datang sebelum, ya, yang lain-lain maka ucapkan dulu salam. Nah, sebagaimana hadis sering diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan derajatnya, sehingga hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, meskipun para ulama itu sampai berbeda pendapat tentang nama aslinya itu sampai 30 atau 40 nama. Nah, namun yang paling kuatnya adalah ini, Abdurrahman bin Sakhr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam beliau pernah bersabda, "Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim." Apabila kalian itu sampai di majlis, mau duduk-duduk bareng-bareng dengan orang lain, ya, falyusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam, ya, entah bisa assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang mana, Pak? Sing pendek napa sing dawa dhewe? Sing pendek nggih. Biasanya, ya. Ala kulli hal kita mengucapkan yang paling panjang juga bagus, ya, minimalnya yang paling pendek assalamualaikum, itu ya. Fa in badalahu ayajlis falyajlis, kalau dia ingin untuk duduk bareng-bareng ikut ngobrol, ya, cerita-cerita, ya, duduk dia. Ya. Dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi juga. Jadi bukan berarti orang yang kemudian dia belajar agama menjadi misalnya orang yang alim sekalipun dia ratau ngobrol karo orang lain, tidak. Para sahabat Nabi ngobrol, guyon bareng. Kadang-kadang guyon-guyonnya bagaimana? Balang-balangan apa, Pak, sini, Pak? Kulit apa? Semangka. Ora semongkone lho, Pak, ya. Semongkone balangnya kelenger ya. Ya. Sambil apa? Sambil cerita masa lalunya mereka saat jahiliyah. Ya, cerita, mereka tertawa. Rasulullah ada di situ. Nabi dengar, Pak. Guyonannya para sahabat Nabi dengar. Ya, dan beliau tersenyum. Ya, kalau ceritanya yang lucu kan. Kalau cerita zaman dulu itu kan, ya, nah, mulai kalau panjang sami ini rata-rata udah 40 tahun ke atas. 50, Pak, ya. Kalau cerita zaman dulu itu kan sing kadang marahi guyon kan, marahi apa namanya? Ya, lucu itu ya. Ada tingkah kita yang kadang-kadang konyol zaman dulu. Nah, kemudian bagaimana cerita? Guyon seperti itu. Maka Rasulullah SAW dengar itu juga beliau tersenyum. Ya, namun kalau sudah
ya para sahabat juga guyon, para sahabat juga ngobrol dengan yang lain, ya bercanda. Namun ketika sudah ya ada hal-hal yang memang penting, ada hal-hal yang ya urgen kaitannya dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul serius. Ya berjalan Allah dalam menjalankan ibadah dan sebagainya, serius mereka. Namun saat guyon ya guyon, gitu kan. Nah, kemudian summa idza qama, kalau dia kemudian sudah selesai mau bangun, mau pergi, fal yusallim, maka demikian juga mau pergi ucapkan salam juga. Dan Rasul mengatakan falaisat ula bi ahaqqi minal akhirah. Salam yang pertama tidak lebih baik dibandingkan salam yang terakhir tadi. Jadi podo-podo apike. Ya, sebaiknya tidak ditinggalkan baik yang pertama kali begitu datang maupun ketika mau pergi mengucapkan salam. Hukumnya apa Pak niki Pak? Wajib napa sunnah? Sunnah. Ya, tapi bagaimanapun walaupun ini cuma sekedar sunnah, kalau panjenengan sami berusaha diamalkan. Terus menawi kalau panjenengan sami, oh iki gur sunnah, jangan cuma sekedar gur. Oh iki sunnah iki, ayo semangat dijalankan gitu loh. Jadi para sahabat Nabi bahkan hampir tidak, ya, dan orang-orang soleh zaman dulu, bagaimana mereka hampir-hampir nggak membedakan yang wajib dengan yang sunnah, yang penting kerja kabeh gitu loh. Termasuk diantaranya para bapak ibu sekalian, untuk laki-laki misalnya para ulama beda pendapat tentang sholat berjamaah, ya. Termasuk Imam Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad, atau diantara mereka sebagian juga dalam pendapat madhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Itu dhuwur iki fardu kifayah. Tapi bagaimana? Ulama yang lain misalnya dalam madhab Hambali mengatakan wajib. Laki-laki sholat di masjid itu wajib. Ya, mereka yang berpendapat bahwasannya ya sholat berjamaah bagi laki-laki itu cuma hukumnya adalah sunnah. Ya, bagaimana? Tidak meninggalkan. Bukan berarti kemudian ketika sunnah oh berarti tinggal kira apa-apa. Bukan itu. Tapi bagaimana? Mereka tetap semangat menjalankannya gitu loh. Dan inilah keberkahan generasi zaman dulu. Setiap ada kebaikan apapun, sekecil apapun mereka bisa melakukannya, lakukan. Ya. Bukan kemudian berarti kita mengatakan bagaimana oh ini guru sunnah tok ora apa-apa ditinggal ke. Enggak, kalau kita bisa lakukanlah, lakukan. Ya, kecuali di sana ada hal-hal yang kita memang ya enggak bisa melakukannya atau waktunya dan sebagainya. Nah, maka kita enggak melakukan dan insya Allah kita akan juga tetap mendapatkan pahalanya. Nah, ini para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memberikan faedah, disebutkan para ulama, al-hathu ala ilqa'is salam inda dukhul ilal majlis qabla al-julus wa indal insiraf minhu. Anjuran mengucapkan salam ketika hendak ya masuk ke sebuah majelis, demikian juga ketika hendak pergi, datang dan pergi mengucapkan salam. Ya. Datang ketok napa nih Pak? Dodone napa jenenge? Pergi kelihatan punggungnya. Ya, ini lain ya. Maksudnya ucapkan salam pas datang, ucapkan salam juga ketika pergi. Yang kedua, anjuran untuk al-hathu ala nasril mahabbah wal ulfah bainal muslimin. Anjuran untuk menyebarkan rasa cinta kasih, ya, hubungan yang kuat, ya, kasih sayang antara sama kaum muslimin. Kalau panjenengan sami menika sederek dipersaudarakan dengan apa? Dipersaudarakan dengan agama kita, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Persaudaraan kula panjenengan sami tidak putus meskipun sudah meninggal dunia. Ya, yang masih hidup terus akan mendoakan meskipun sudah meninggal dunia. Maka bagaimana anjuran dalam Islam itu? Ya, bagaimana cinta kasih, kasih sayang itu bagaimana caranya bisa disebarkan? Termasuk dengan caranya adalah mengucapkan salam. Ya, termasuk juga ada faedah yang disebutkan para ulama, Pak. Ya, kaitannya dengan keluarga kita juga. Ada seperti yaitu ketika kita mau masuk dalam rumah maupun keluar. Termasuk hal yang menjadikan rumah sebuah rumah dan juga keluar sebuah keluarga itu mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Napa niku sepele gitu ay. Napa niku masuk rumah dan keluar rumah mengucapkan salam. Ya, para ulama mengatakan ini adalah diantara sebab rumah tersebut dan rumah tangga tersebut mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
mlebet medal griya ndongake penghuni rumah tadi. Yang datang, yang di dalam juga mendoakan, gantian mendoakan, ya, karena menjawab salam. Jadi demikian. Ini anjuran untuk memperkuat rasa cinta kasih, rasa kasih sayang antara sama kaum muslimin. Napa kemawon ingkang dadosaken kula panjenengan sami itu tambah guyub dalam masyarakat, kehidupan sosial kita itu dianjurkan dalam Islam. Selama itu tentu hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Niku catatane. Napa kemawon? Hal-hal yang mungkin nggak ada di zamannya Nabi mboten nonton. Tapi hari ini ada kita lakukan. Bukan kaitannya dengan ibadah yang mahdhoh, ya, di masyarakat. Maka bagaimana? Bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Ya, demikian ya. Ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara adabnya adalah al-julusu haitsu yantahi bikal majlis. Duduk, ya, di apa? Di tempat yang masih kosong dalam majlis tersebut. Kita misalnya pengajian banyak ya, kalau ini kan insya Allah masih longgar. Ya, misalnya bersop-sop dan sebagainya, depan udah penuh, maka bagaimana? Kita datang, berarti kita sing ngajeng napa teng mburi, Pak? Berarti, Pak, ting belakang. Selama di depan nggak ada tempat, udah kosong, nggak ada tempat yang kosong, maka kita duduk di akhir majelis tadi, di bagian yang masih longgar di belakang majelis. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan, ya, sebuah riwayat yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Samurah. Beliau bercerita, kami dulu idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami kalau datang kepada Nabi sudah kumpul kabeh para sahabat Nabi, maka bagaimana? Maka kami duduk, ya, di akhir majelis. Maksudnya di tempat yang memang masih kosong di belakang, karena memang yang tekone kayak riok. Ya, kalau tekone di depan ya udah, awal ya dia di depan. Ini para bapak sekalian bagaimana? Yang demikian ini disebutkan di antara faedahnya, ya, dari hadis ini, dari riwayat sahabat ini adalah bagaimana? Adalah anjuran menghormati perasaan orang lain. Ini dianjurkan dalam Islam, Pak. Ya, anjuran untuk memperhatikan perasaan orang lain. Itu dijogo perasaan wong liya. Ya, kita kemarin sudah menyebutkan ya, Pak, ya, bagaimana Nabi dikasih hadiah itu, Pak, ya. Sudah bulan kemarin, Pak, kalau nggak salah ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau sedang ihram, ya kan, muhrim. Ya, muhrim itu artinya orang yang sedang berihram mengerjakan umroh atau mengerjakan haji. Nah, itu nggak boleh berburu atau ada orang yang kemudian berniat untuk berburu dikasihkan sama orang yang sedang ihram tadi. Nah, ini Nabi sedang ihram, kemudian ada seorang sahabat Nabi bagaimana? Wis niatan, saya mau berburu. Iki koyen berburuku dalam rangka tak keke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ngerti Nabi ihram. Berburu apa? Berburu himar wahsiyah namanya. Itu apa? Keledai liar. Keledai liar itu apa? Keledai sing ngonton lorek-loreke. Napa, Pak, jenenge, Pak? Zebra. Jebule ning Arab ya ono niki. Yen keledai ahliyah, keledai sing biasa ditunggang niku mboten angsal, itu haram dimakan. Ya, termasuk yang diharamkan untuk dimakan. Tapi kalau keledai liar seperti zebra itu boleh diburu. Nah, kemudian bagaimana? Tangkap itu. Ya, buru, kecekel, sembelih dan sebagainya. Kemudian bagaimana? Dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini saya hadiahkan kepada Anda. Saya berburu untuk Anda. Rasulullah mengatakan, lah, tidak. Ya, mboten purun. Napa, Pak, sebab ya? Karena Nabi sedang ihram dan dia berburunya betul-betul dalam rangka mencarikan Nabi, ya, binatang buruan tadi, daging tadi. Begitu dia sudah dari rumahnya, dari awalnya niatannya mau ngasih Nabi, kemudian dikasihkan kepada Nabi, Nabi nolak, kira-kira terus seperti, Pak. Dia nggak tahu alasannya. Kelihatan wajahnya kecewa. Gelo. Gitu, awake dhewe sarep sesuatu adoh misalnya, ya, datang kepada orang pengen ngasihkan sesuatu, wong ora gelem. Nggih. Terus mesti ngeten-ngeten, Pak. Kecewa no gelo. Nah, kemudian bagaimana orang-orang jahat dan orang tadi udah berubah.
Ya, kelihatan kecewa. Nabi kemudian bagaimana? Saya nggak nolak, sebenarnya nggak nolak pemberianmu, tapi sekarang saya nggak boleh karena saya sedang ihram. Dijelaskan sama Nabi. Orangnya baru tahu. Oh, coba Nabi sedang ihram, nggak boleh makan daging buruan dengan tujuan memang dari awalnya dia berburu untuk Nabi. Ya, kecuali bagaimana? Kecuali dia berburu sendiri. Kanggo dheweke, kanggo keluargane ternyata masih sisa dikeke wong sing ihram. Boleh nggak itu? Boleh. Ya. Tapi kalau kemudian berburunya memang niatannya untuk dikasihkan kepada orang yang sedang ihram tadi, mboten angsal. Termasuk juga bagaimana? Sing ihram tadi, dia berburu sendiri misalnya orangnya berburu dia sendiri, kemudian sing ihram ngerti, ya orang sedang haji umrah tadi ngerti ada binatang buruan. Oh, kayak ini kono. Ya, termasuk menunjukkan ini nggak boleh. Tidak halal bagi orang yang sedang ihram. Jadi demikian Pak ya, bisa dipahami ya. Nah ini tadi juga demikian, orang kemudian datang ke majelis tekone kowe hari kemudian bagaimana nglangkai koncone liyane. Wah, pengen ning ngarep dhewe. Ya. Ora njogo perasaane wong. Ya, kan gitu ya, Pak ya. Maka dalam Islam bagaimana? Anjuran menghormati perasaan orang lain ini dalam berbagai macam perkara. Ya, dalam berbagai macam perkara. Ini Pak ya. Nah ini juga menunjukkan juga azimu akhlaqis sahabah, agungnya, indahnya akhlaknya para sahabat Nabi. Ya, menjaga ya hubungan dengan orang lain, perasaan orang lain dijaga. Kemudian juga yang ketiga di antara adabnya, hampir seperti ini tadi, yaitu alla yuqima rajulan min majlisihi wa yajlisu fihi. Yaitu tidak boleh membangunkan orang yang sudah duduk di tempat itu, kemudian bagaimana dibangunkan suruh pergi dheweke sing lingguh ning kono. Jenenge apa ing basa Jawa niki? Wuri. Nggih Pak nggih. Napa Pak? Jodak. Nggih. Wis manggon ning kono peh anu. Wah, aku sing kene wis tak cim iki kowe. Sing ngecim kapan? Wis tahun kepungkur. Ya, ini enggak boleh Pak ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqima ar-rajulu akhah min maq'adihi wa yajlisa fihi. Nabi Muhammad SAW melarang seseorang membangunkan saudaranya dari sebuah tempat duduk, ya, dari tempat duduk, wa yajlisa fihi. Kemudian dia duduk di tempat itu. Oh, pokoknya linggo kene, ayo orang enggak boleh, Pak. Ya. Ya, ini adalah ada larangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara adab dalam bermajelis. Nah, ini dari hadis ini bisa diambil faedahnya ya bahwasanya tidak boleh seorang itu membangunkan orang lain dari tempat duduknya untuk diduduki, untuk dia duduki. Kemudian hendaknya yang kedua, yang bagi muslim ayyura'iya huquqa ihwanihi wa in qallat. Hendaknya seorang muslim itu memperhatikan hak-hak saudaranya sama muslim, meskipun hak itu kita sepele. Ya, kita sepele. Ya, tetap diperhatikan. Ya, tetap diperhatikan meskipun hak itu dianggap wali guru koyong ini tok. Ya, guru masalah sepele tok, orang masalah. Tidak. Tetap kita berusaha untuk menghormati hak mereka. Kalau ini adalah hak mereka, maka hormati. Apalagi hal ini kaitannya dengan hal yang besar, ya, hal yang besar. Nah ini para bapak sekalian, ini juga menunjukkan bahwasannya ini betapa lapangnya syariat Islam dan juga sempurnanya ketika mengajak untuk menghormati ya orang lain, ya, satu dengan yang lain saling menghormati. Ini ajaran yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, kemudian yang keempat, di antara adab yang lain adalah al-ifsahu lil qadim, memberikan kelapangan bagi orang yang datang. Ya, misalnya duduk bareng-bareng, ya wis kene ijek iso iki ijek cukup iki. Nah, itu Pak ya. Ya, orang malah disedus kono, golek nggon dhewe iki. Wis nggon ki aku iki. Ya, tapi bagaimana? Dianjurkan bagi kita memberikan kelapangan, ya. Dilapangkan, dikasih tempat orang yang baru datang. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah, wanita yang mendebati Nabi ini. Ya, tentang suaminya. Ya, surat Al-Mujadilah ayat yang 11. Allah katakan,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kata Allah, ini panggilan untuk kita semuanya. Ayat ini tidak sekedar untuk para sahabat Nabi, namun untuk semua orang-orang yang beriman, termasuk juga untuk kita. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, hendaknya kalian berlapang-lapang dalam majlis. Tadi ngasihkan kesempatan orang lain untuk duduk. Oh kene cek ono nggone. Ya iso aku iso geser sithik. Ayo kene cek iso dinggone. Ya. Apabila dikatakan kepada kalian hendaknya kalian berlapang-lapang dalam majlis, fafsahu, maka hendaknya kalian memberikan kelapangan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ya. Bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada kita, Pak? Guru sekedar dalam majelis Pak ini, Pak. Ya, duduk ya dalam pengajian, dalam tempat yang lain, ngeinggon ki wong liya. Ya, gampangnya gitu ya. Ngasih ya tempat untuk orang lain. Kita rela geser sithik ya untuk orang lain. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuk kalian. Di mana itu? Fil jannah. Satu di surga nanti. Allah berikan kelapangan. Ya. Wa fi rizqi, demikian juga Allah berikan kelapangan dalam rezeki. Allah berikan lapangan dalam rezeki. Loh, ini kurang sekedar berikan kelapangan dalam duduk loh ini. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan pada kalian dalam rezeki termasuk. Wal qabri, demikian juga dalam kubur nanti. Allah berikan kelapangan meskipun kubur itu kita lihat secara lahiriahnya. Ya, secara fisiknya cuma kecil seperti itu. Namun alam kubur, alam barzakh, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada seseorang itu, berikan kepada seorang kelapangan, Allah akan lapangkan. Dan ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Wa idza qilan suzu fansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian kumu, bangkitlah, maka bangkitlah. Untuk apa? Misalnya untuk sholat ya, atau hal-hal yang lain yang kaitannya dengan amalan-amalan kebaikan ya, hendaknya kalian bangkit, diperintahkan bangkit, sudah selesai majelisnya bangkit kalian ya. Dan Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Ya, artinya apa? Para ulama mengatakan ya, di antaranya yarfa'illahu alladziina amanu, ya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan apa? Dengan pertolongannya. Wa husnul dzikr, demikian juga penyebutannya jadi baik di dunia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya di surga, di akhirat. Oh ini Masya Allah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dengan apa? Dia Allah berikan pertolongan. Allah jadikan namanya itu jadi baik di dunia, disebut orang dengan sebutan yang baik. Ya, lebih-lebih ketika sudah meninggal dunia. Ya, disebut-sebut dengan bahwasanya orang yang baik. Ya, orang yang saleh dan sebagainya. Dan ini tidak berbahaya. Ya, ini enggak berbahaya, Pak. Karena apa? Orangnya sudah meninggal. Ya, tapi kalau masih hidup itu kadang-kadang dipuji sok malah lali, Pak ya. Ya, dipuji jadi terbang, dicaci jadi tumbang ya, Pak ya. Ya. Makanya bukan berarti semua pujian itu enggak baik juga. Ya, kalau ada maslahatnya, ada kebaikannya, boleh muji orang lain. Sebagaimana Nabi itu muji para sahabatnya, ya. Nabi muji bagaimana? Dalam rangka ya memberikan pengajaran dan juga memberikan semangat pada para sahabatnya. Misalnya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikatakan oleh Rasulullah SAW dia adalah ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki. Kalau dia itu senantiasa menjaga sholat malamnya. Loh, Nabi muji, Pak. Tapi ini ada anjuran di belakangnya. Dia akan menjadi orang yang sebaik-baiknya pemuda, sebaik-baiknya orang. Kalau dia apa? Kalau dia senantiasa menjalankan sholat malam. Dengar ini, Pak. Ya, Abdullah bin Umar setelah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini pujian Nabi berarti bagaimana? Pujiannya ada istilahnya sisi pendidikannya. Ya, disemangati kan gitu kan. Nah, dan sebagainya.
Ya, ini para bapak sekalian, nah lebih-lebih orang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, diangkat namanya jadi baik. Dan ini juga penting bagi kita, makanya orang itu kaum muslimin itu menjadi saksi-saksi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang meninggal dunia kemudian bagaimana dikatakan kepada dia bagaimana orangnya? Maka tetangganya kaum muslimin mengatakan dia orang yang baik. Maka seperti itu juga wajibat bagi dia orang yang baik insyaallah. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya. Ya, demikian juga nanti fi ghurafatil jannah fil akhirah. Dia mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Ini disebut sebagai ghurafat. Ya, yang kita pernah sampaikan bahwasanya para ulama menyebutkan demikian juga dalam tafsir. Ya, dalam hadis Nabi juga disebutkan bagaimana penghuni ghuraf tadi, kamar-kamar di surga itu, tempat yang tinggi di surga. Ya, penghuni surga yang di bawahnya melihat mereka sebagaimana melihat bintang-bintang di langit. Dur banget jaraknya. Ya, dur banget. Ya, beda sekali, jaraknya sangat jauh sekali. Demikian juga waladina utul ilma darajat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang diberi ilmu dengan berapa derajat dibandingkan orang yang beriman yang lain yang tidak berilmu. Ya. Bagaimana yarfa'ul ladzina utul ilma, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang diberi ilmu darajatin aliyah, dengan derajat yang tinggi. Kenapa alasannya? Lijam'ihim bainal ilmi wal amal. Ya, karena mereka itu mengumpulkan antara ilmu dengan amalan, Pak. Jangan lupa ini. Jadi orang yang diberi ilmu itu diangkat derajatnya bukan berarti hafalannya akeh tok. Hafalannya saja yang banyak. Ya, hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, hafalan kitab-kitab para ulamanya banyak. Ya, bukan itu saja. Namun yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya orang yang diberikan ilmu namun juga mengamalkan ilmunya. Ini kalau panjang sami dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari monggo diamalkan. Kita sudah tahu keutamaan sholat berjamaah, monggo niki kita berusaha setiap hari. Ya, kita punya niatan setiap hari yang orang-orang halangan, nggak ada pambengan istilahnya. Maka bagaimana saya akan selalu sholat wajib secara berjamaah. Pun ini diistiqomai. Ya, artinya bagaimana kalau nanti ada halangan, insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Namanya juga dapat halangan kan itu kan. Ya, lagi sakit, ya, masuk angin, sebagainya, lagi safar dan sebagainya, kita nggak ikut sholat berjamaah, maka bagaimana kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah tersebut dan sebagainya. Apapun yang kita sudah tahu dari kebaikan, kita berusaha mengamalkannya. Maka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya, ngerti, punya ilmu, kemudian diamalkan. Ya, tahu kita bagaimana bahwasanya ajaran Islam itu merintahkan kepada kita untuk memuliakan tetangga-tetangga kita. Ampun, niki dipraktekke, bicaranya menjadi orang yang berusaha ya memuliakan tetangga kita. Ya, ini apa namanya? Ini berarti adalah orang yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di surga. Demikian juga tentu di dunia pun juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Nah, ini para bapak sekalian, dari ayat ini kita bisa ambil faidahnya anjuran untuk berlapang-lapang dalam majelis untuk orang yang baru datang. Ayo monggo, ini masih longgar di sini. Ini saya bisa geser, ayo sini. Nah, ini Pak ya. Kemudian juga yang menunjukkan fadlul ulama. Ya, keutamaan dari ulama. Kalau panjenengan sami belum mencapai tingkat ini. Wah, sampai apa ora kita ya. Angel men kita ya, Pak ya. Maka bagaimana? Ada lagi. Di samping ulama juga keutamaan thalabatul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Awak kita ulama ya ora iso tekan iki. Maka bagaimana? Paling ora kita dapat yang kedua, menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, ngangsu kawruh terus. Iki yang beriki pengawasane seminggu berapa kali, Pak? Sekali nggih? Satu kali ya. Ya. Pengajiannya seminggu sekali pun niki kita upayakan terus bisa rutin terus. Ya, kita nggak ada halangan, kita sehat, kita sempat bicarane niati terus setiap minggunya kita bisa datang. Sehingga bagaimana nanti
Kalau panjenengan sami mungkin dalam waktu yang kita nggak tahu nanti kita kapan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala itu. Kita terus dalam kondisi menjadi penuntut ilmu, meninggal dalam kondisi sebagai penuntut ilmu syar'i yang Rasulullah SAW mengatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang datang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu ngangsu kawruh babakan agama, maka bagaimana? Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaannya orang yang menuntut ilmu juga. Kemudian juga para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga menunjukkan, disebutkan di sini wujubu tarki ma'siyatillah. Ya, wajibnya meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya yang di akhir belum saya bacakan, Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan itu sangat mengetahui. Ya, khabir. Ya, ada kita tahu di ayat yang lain Allah katakan wallahu bima ta'maluna alim, ya kan, Pak? Allah dengan apa yang kalian lakukan itu mengetahui. Ini juga Allah disebutkan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan itu khabir, mengetahui. Nah, itu sebenarnya seperti itu juga. Ya, khabir ini maknanya adalah mengetahui sesuatu dengan sangat detil, rinci banget. Ya, sangat rinci banget. Nah, ini maka bagaimana di sini anjuran bagi kita, wajib bagi kita meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui dengan detil apa yang kita lakukan, dari apa? Termasuk dari maksiat-maksiat kita. Ya, ini bagaimana wajib bagi kita meninggalkan maksiat. Ya. Nah, kemudian di antara adab yang lain, la yajlisu baina itsnaini illa bi idznihima. Tidak duduk di antara orang sing wong loro wis duduk jejeran. Kemudian bagaimana? Tidak duduk di antara keduanya kecuali dengan izin dari keduanya. Lagi teko, lagi ngobrol penak-penak, justru teko yang tengahnya langsung. Apa toh? Nah, gitu ya. Ya, tapi biasanya kan sing wis apa namanya? Kalau udah kasep akrab banget, boleh nggak Pak ini Pak? Nggak boleh Pak. Biasanya wis kasih izin kayak gitu Pak. Saking akrabnya Pak ya. Ya insya Allah nggak apa-apa. Tapi tetap ya sebaiknya kita minta izin. Aku nih yang tengah loh saya gitu. Nah gitu Pak ya. Ya karena Pak Rasulullah mengatakan dari hadis riwayat Abdullah bin Amr, anna Rasulullah Rasulullah bersabda la yahillu, tidak halal lirajuli bagi seorang ayyufarriqa baina itsnaini, untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk tadi, illa bi idznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Mbak Noe sakar tetap menunjuk izin, aku yang tengah lho iki lho. Ya. Ora oleh rata jajake. Misalnya gitu ya. Ya. Maka bagaimana? Tetap walaupun seakrab bagaimanapun tetap minta izin dulu. Yang tengah rapopo ya. Oh, rapopo ora masalah. Ya, maka duduk enggak masalah. Ya. Nah, ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini termasuk di antara faedahnya al-hattu ala muraati masyairil akharin. Anjuran untuk memperhatikan perasaan orang lain. Loh, ini tetap di apa namanya? Terperhatikan loh Pak ini Pak. Dalam Islam terperhatikan. Karena kita manusia itu kan kumpulan dari banyak hal. Yo ada kayak wonten, ada pikiran kita, ada akal, ada perasaan juga. Ini kabeh diperhatikan. Ya. Termasuk Nabi juga menutup pintu-pintu apa namanya? Dugaan sih nggak baik dari orang lain. Ya kan kita sering dengar itu. Bagaimana Rasulullah pernah beliau sedang i'tikaf di Masjid Nabawi. Kemudian bengi-bengi malam-malam istri beliau Sofiyah bintu Huyai jenguk. Ya, jenguk Nabi Muhammad SAW di depan masjid. Peteng zaman biyen masjid ora kok sakniki ora ana lampune Masjid Nabawi. Kemudian bagaimana? Ketok to niku to? Biyo ketok gur napa jenenge? Bayangan tok ngaten nggih. Ketok apa? Gremen-gremen itu kan. Nabi kok ada dua orang sahabat Nabi kemudian lewat. Ya, peteng padahal gitu. Ketoke Nabi kok glenik-glenik karo wong wedok. Sopo iki ya? Gitu kan.
Kemudian bagaimana sahabat Nabi tadi, dua orang sahabat Nabi tadi bagaimana begitu dekat sama Nabi langsung melakukan itu cepet ke Pak. Nggih. Napa jenenge? Ya sepamain cepet melakukan itu cepet ke. Maka bagaimana Rasulullah mengatakan ala rislik. Ora usah cepet-cepet. Ya, enggak usah buru-buru, tenang aja. Ya, ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Ini adalah istri saya, Sofiyah bintu Huyai. Mereka mengatakan bagaimana Allahu Akbar, ya Rasulullah, kami enggak akan duga yang macam-macam dengan Anda ya Rasulullah. Kalau Nabi masuknya duga macam-macam. Loh, Nabi mengatakan bagaimana? Yo, enggak tahu itu setan itu bagaimana masuk ke dalam tubuh kita, ya, seperti dalam aliran darah. Yo saiki urung mikir apa-apa. Wis tekan omah dibisiki kayak mau Nabi karo rondo ngendi meneh kayak. Kan gitu Pak ya. Kita yo kadang-kadang kayak gitu toh. Kayak sopo yo kok tamu ngene kae. Ayo kita rondo kayak gitu. Jebule apa adike dhewe jebule kan. Enggak tahu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Maka bagaimana Rasul menjelaskan ini cetake sekalian. Ya, karena apa? Lihat perasaan orang itu kadang-kadang kayak gitu. Nanti begitu sampai rumah dibisik-bisik ayo kayak Nabi. Sapa meneh asus sing di kan gitu ya. Nah, ini para bapak sekalian ini diperhatikan. Ya, ini diantara ya apa namanya hal yang disebutkan juga dianjurkan dalam Islam untuk memperhatikan perasaan orang lain juga. Nah, kita juga pernah sampaikan juga termasuk apa ya orang nyetel murotal. Ya, murotal nyetel apik lho, Pak. Bagus kan, Pak? Ya, sing setel Syekh Misyari Rasyid. Wah, apik suaranya melengking-lengking. Ya. Wah, iso nangis kadang-kadang ngrungokke gitu kan. Tapi awake dhewe nyetele jam cibengi banter-banter sak RT krungu kabeh. Apik mboten, Pak? Ya ora apik. Wah, iki murotal ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala disetel banter-banter ya ora apa-apa. Ya sapa sing ya tetep empan napa Pak jane, Pak? Empan papan. Ya perasaan iku tangga-tanggaku padha turu ono anake bayek, duwe putu lagi ana sing lara untu. Ya. Ya kan, ya kan? Maka bagaimana? Diperhatikan kayak gitu kan. Nah, dalam banyak hal kita bisa ya analogkan dengan ini. Nah, kemudian yang lain para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza qama di antara adab yang lain juga idza qama min majlisi tsumma ada ilaihi fa huwa ahqu bihi. Kalau seorang duduk di sebuah tempat, kemudian dia bangkit taruh ning mburi misalnya. Ya, maka bagaimana kalau dia balik ke tempat itu, maka dia yang paling berhak di tempat itu. Nggih, awake dhewe ngaten to nggih. Cuman wis pasang napa? Sajadah atau misalnya pasang sajadah misalnya atau yang lain. Kita sudah di tempat itu. Ya, ora dicim tapi wis tekone kono gasik kok tekone. Kemudian bagaimana? Waduh kok pening mburi. Kemudian bagaimana? Ke belakang wudu kemudian balik ning kono. Kok iso senggone? Ya ampun Pak, saya tadi yang duduk di situ. Ya, maka bagaimana orang yang nempat ini harus tahu diri nih. Kalau tahu adab-adabnya bagaimana? Oh nggih nyun ngapunten tadi saya kira kosong. Ya gitu Pak ya. Orang malah nesu. Ya. Ora iso kene mau kosong kok kowe teko-teko ngene. Mboten iki saya tadi baru kamar mandi. Ora iso, iki nggonku. Nah, orang yang tahu adab bagaimana? Ya belajar adab. Oh nggih Pak, monggo silahkan. Gitu kan. Penak. Nggih, penak mboten? Penak. Karena semuanya tahu adabnya, tahu ilmunya gitu kan. Tapi kalau nggak tahu ya korelayanan tok. Ora iki ngunanku. Kowe kaya riyo aku mau lagi ning mburi. Ora iso. Mana ayalan. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza qama ahadukum min majlisihi, apabila salah seorang di antara kalian bangkit dari majlisnya, tsumma raja, kemudian dia balik lagi ilaihi ke tempat itu tadi, fa huwa ahaqqu bihi, maka dia paling berhak di tempat tersebut. Gitu Pak ya. Jadi ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya adab yang lain adalah la yatanaja ithnani dunal akhar. Jangan berbisik dua orang kalau ada tiga orang ya. Tiga orang janganlah dua orang berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Ini termasuk juga ngobrol pakai basa sing ora dimengerteni sama
ini koncone misalnya gitu kan. Iki Jawa-Jawa sing Cisunda. Ngobrolnya malah wong loro aku basa Jawa bareng cekikian barang. Malah mbek napa jenenge kedip-kedip barang. Nah, itu sing iki rasane waduh iki aku ketok sing lagi omongke. Ya. Nah, apalagi bagaimana bisik-bisik. Ya tanajau itu ya. Najwa Pak ya itu bisik-bisikan. Ya, berbisik-bisik kan Mas cekiki sing sira dilibatke. Maka bagaimana? Iku sing siji mesti dalam hatinya ono perasaan iki ketok aku sing dirembuki lagi kayak gitu ya. Maka ini enggak boleh Pak demikian. Ini kalau jumlah orangnya tadi berapa? 3. Yang wis 4 berarti bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Maksudnya 2 orang ini bisik-bisik, ini sementara ini 2 orang yang lagi enggak diajak, enggak masalah. Ya, tapi kalau cuma 3 orang tok, kok 2 orang bisik-bisik yang satu ini dijarke tok. Ya, maka bagaimana? Ini yang tidak boleh. Ini sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ini kelihatannya. Qala Rasulullah bersabda, "Idza kuntum thalathah," bila kalian itu bertiga, berapa orang? Bertiga. Fala yatanaja itnani dunal akhar. Maka janganlah 2 orang itu bisik-bisik dunal akhar tanpa melibatkan yang ketiga. Ya. Hatta takhtalitu binnas, sampai kemudian kumpul dengan banyak orang yang lain. Wis punjul kok telu. Ya, min ajli ayyuh zinahu. Supaya apa? Supaya tidak membuat satu orang tadi bersedih. Ya, itu Pak ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini termasuk di antara adab-adabnya dalam berkumpul dengan orang lain. Ya, bahasanya bagaimana enggak berbisik-bisik dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala sukai, bermaksiat, termasuk tadi bisik-bisik tanpa melibatkan ya orang yang ketiga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama najwa minasyaitan. Ya, bisik-bisikan yang enggak baik itu dari setan. Dalam rangka apa? Membuat sedih kaum muslimin. Jadi para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di antara hal yang dimaukan oleh setan itu membuat sedih kaum muslimin. Jadi wong muslim, tiang mukmin iku kula panjenengan sami sedih niku setan seneng banget. Lha iku tujuane. Ya misah ke istri dengan suaminya. Oh ini paling apa jenenge? Paling hebat dhewe sing dilakukan sama setan. Ya, dan sebagainya ya. Jadi membuat sedih kaum muslimin itu senengnya setan. Makanya kita ingat, kita dalam kondisi sadar setan yo pengen kita sedih, dalam kondisi kita sedang tidur sekalipun ya, setan pun juga datang ben awake sedih. Apa itu? Dalam wujud apa Pak? Mimpi. Mimpi sing apik napa sing elek? Sing elek. Ya, itu minasyaitan, dari setan itu. Ya, kadang-kadang orang kalau dia mimpi yang buruk kemudian nganti tekan tangi jek kelingan terus. Wah, aduh sedih banget ya. Mimpi apa? Mimpi ya macam-macam ya. Mimpi yang buruk-buruk. Terus sampai kelingan terus mimpi kecelakaan, mimpi macam-macam. Dari mana itu? Dari setan. Ya. Maka orang kalau menghadapi mimpi demikian bagaimana? Jangan ceritakan sama orang lain. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian mimpinya tidak akan membahayakan dirinya. Ya. Kemudian kaitannya juga dengan adab dalam bermajlis juga. Idza syariba a'ta min an yaminihi. Apabila dia itu minum bareng-bareng ya Pak ya. Ya, kemudian bagaimana bagekne? Maka ya mulai dari sebelah kanan. Berarti kian kanan kula pundi? Nah, niki berarti. Ya, ini anjuran Pak ya. Ya, panjenengan berarti dari situ ini kanan, nah situ ya, yang muternya. Yang kanan sih yang dikai maksudnya. Nah, suatu ketika ini ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, anna khulibatus sallam syatun dajin. Ya. Rasulullah SAW itu pernah ya diperahkan air apa jenis? Susu ya Pak ya, dari kambing, dari syah. Ya. Di rumahnya Anas bin Malik. Ya. Kemudian bagaimana?
Kemudian fa'ata Rasulullah SAW al-qadah fasyariba minhu, maka setelah dikasihkan kepada Nabi wadahnya, kemudian Rasulullah beliau minum. Ya, hatta idza nazal qadah min fihi wa ala yasari Abu Bakar wa an yaminihi Arabi. Kemudian bagaimana setelah Nabi Muhammad SAW selesai minum, ya, ternyata bagaimana di sebelah kiri beliau itu ada Abu Bakar. Oh, sahabat cerdak banget. Ya, kasihnya Rasulullah SAW. Sementara di sebelah kanannya ada seorang Arab Badui. Ya. Berarti kayak sing putih, Pak. Arab Badui ini ta. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab di waktu itu bagaimana? Ya, bilang sama Rasulullah, khafa ayyutiya al-Arabi, khawatir ya Nabi Muhammad SAW mengasihkan kepada Arab Baduinya tadi. Arab Badui kan agak kurang tahu sopan santun ya, kayak dikeke malah enteke langsung kan gitu kan. Maka Umar mengatakan bagaimana ini khawatir, waduh itu kayak Arab Baduinya. Maka Umar bin Khattab mengatakan bagaimana kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, a'ti Abu Bakar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kasihkan ke Abu Bakar saja ya Rasulullah. Ya. Ya, maka kemudian bagaimana? Ya, fa'ata al-Arabi alladzi ala yaminihi. Namun kemudian bagaimana? Rasulullah tetap ngasihkan yang sebelah kanan beliau, siapa itu Arab Badui. Tsumma qala, kemudian Rasulullah juga mengatakan al-aimanu fal aiman, seko sing sebelah tengen sik, seko sing sebelah tengen dhisik. Artinya sing sebelah itu. Gitu bayar. Wah, itu penak itu. Jadi kalau tahu ilmu kayak gini berarti kalau ada bagi-bagi makanan apa dia pilih yang putih, Pak? Sebelah kanan dulu ya dari itu ya. Nah, kemudian para bapak sekalian, di antara adabnya yang lain jangan lupa ada itu adalah istibabu dzikrillahi wassalati wassalami ala Rasulullah sallallahu fil majlisi walau marrah. Dianjurkan untuk berzikir pada Allah, mengucapkan sholawat dan salam pada Rasulullah SAW di tempat kumpul-kumpul tersebut meskipun cuma satu kali saja. Ambak nukur pisan paling boten bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, dan juga mengucapkan zikir apapun zikirnya itu, entah itu Bismillah, entah itu Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah atau yang lain. Ya, paling boten ping pisan ngucapke. Kenapa? Alasannya dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, ma jalasa qaumun majlisan thumma yadhkurullaha fihi wa lam yusalli, ya, lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alaihi ala nabihim illa kana alaihim tirah. Ya. Rasul mengatakan tidaklah sekelompok orang itu duduk di sebuah majelis kemudian mereka tidak berzikir pada Allah, tidak bersolawat pada nabinya, illa kana alaihim tirah, maka ya atas mereka itu menimpa tirah, apa itu? Hasrah, kerugian nanti pada hari kiamat. Fa in syaa'a adzabahum, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Allah akan mengadab mereka, wa in syaa'a ghafara lahum, bila tidak Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni mereka. Artinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya ini agak sampai malam Pak ya, nggak apa-apa ya, terlambat soalnya tadi. Yang terakhir adalah dzikru khitamil majlis. Jangan lupa membaca, kalau terakhir membaca doa penutup majlis. Ya, Rasulullah mengatakan man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuh, ya, barang siapa yang duduk di sebuah majlis kemudian di sana ada ya suara-suara ya yang mungkin tidak pas atau mungkin ada kesalahan-kesalahan juga, ya, faqala qabla ayyakuma min majlisihi, maka kemudian dia berkata sebelum dia bangkit dari majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, diucapkan itu, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan diampuni baginya apa yang ada di majelis tersebut. Jadi ini monggo kita juga biasakan mungkin baca doa kafaratul majelis secara sendiri-sendiri ketika kita bangkit dari majelis kita. Demikian mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.